Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Sebelum kita lanjutkan kembali diskusi kita dan perdebatan malam ini, kita akan lihat headline berikut ini. Oke. Ini kita menyadur ya dari portal begitu, berdasarkan juga tanggapan dari fraksi PDI Perjuangan DPR. Program pendidikan militer bagi siswa bermasalah berpotensi langgar hak anak. Jelas ya, tadi Bang Lalu juga sudah menyampaikan. Nah, yang berikutnya, Mendikdasmen soal kirim murid nakal ke barak belum koordinasi. Jadi ada dua poin yang bisa kita highlight gitu ya. Pertama, langgar hak anak. Yang kedua, belum koordinasi. Menurut Anda gimana? Kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat ini? Saya rasa gini ya, walaupun saya dengan dengan KDM itu satu partai lah, kita nggak seperti itu. Tapi kan kita juga sebagai seorang teman harus juga mengingatkan beliau juga. Tadi saya kan masuk di aspek material. Nah, tadi Bang Lalu juga menjelaskan dari aspek formil. Saya akan jelaskan juga. Jadi bahwa begini, jangan sampai juga ya kan seluruh program-program yang beliau gagas itu belum belum ada legal standingnya, belum ada aturannya, ya kan, artinya jangan sampai ada azas-azas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar. Yang dilanggar oleh dia. Ya kan, tapi dia sudah mengantar ke barak militer. Nah, kita kan belum tahu, maka oleh karena itu kan ini kan dari kewenangan dari Kemendikti ya kan gitu kan, untuk menjelaskan apakah ini sudah sesuai atau tidak. Jadi tidak boleh juga kan offside seperti itu. Jadi ini tugas kita ya, karena kita sayang sama beliau. Jadi artinya tidak semua hal-hal yang kita dukung. Mendukung itu kan memberikan masukan juga secara konstruktif. Nah, cara kita juga memberikan dukungan atau memberikan masukan. Tolong ini udah sesuai tidak dengan azas-azas umum pemerintahan baik. Apakah sudah ada aturannya? Contohnya dalam bentuk pergub, ya kan? Sudah ada atau belum? Nah, kalau perlu ada kajian sebenarnya singkat-singkat aja kan bisa. Tapi yang penting kan goalnya sudah ada landasan hukumnya belum? Pergubnya sudah ada atau belum? Nah, kan akan menjadi masalah Bang Ensam kalau belum ada ternyata. Ya kalau belum ada, kan kita belum tahu. Itu otoritas tertentu yang akan menelisik. Karena saya juga belum tahu. Ya kan, belum tahu apakah itu ada atau tidak. Tapi kami sebagai teman beliau, ya kan, teman politik beliau, kita harus mengingatkan itu. Harus diingatkan, karena kalau yang jewer Komisi 10 akan nggak enak nih jadinya buat itu satu. Buat KDM. Yang kedua, kalau nanti frasa yang dipakai itu adalah di barak militer, contoh segala macam, kita kan nggak mau juga. Ini nanti dipolitisir, seolah-olah demilitarisasi akan bangkit kembali gitu loh. Kan militer akan dipakai lagi, kan ini dijadikan anak-anak ini dijadikan proksi-proksi militer. Nah kan ini jadi kontraproduktif. Kemana-mana jadi kemana-mana. Kita nggak, itu yang kita jaga. Anda nyerang militer di belakang tuh, militer tuh. Nah, militer langsung jawab nih. Silakan Bang Is. Oke lah, tadi ada beberapa poin highlight tadi ya. Bagus sekali. Namun harus diingat, saya menggambar secara makro nih. Baik. Kalau kita lihat dari survei UNICEF dan juga BPS kita, remaja kita itu 50% adalah terlibat kenakalan. Bukan semua, ini saya sampaikan kepada remaja di seluruh Indonesia, bukan semua. Oknumnya 50%. Kalau kita coba menjumlahkan, penduduk kita jumlahnya 280 juta sekarang. 25%-nya adalah 70 juta. Berarti 35 juta ada yang bermasalah. Nah, sedangkan kita sudah mencanangkan tahun 2045 kita mau tahun emas. Apakah kita tidak boleh mengambil jalan-jalan pintas atau jalan-jalan yang katakanlah sedikit kontroversi, tetapi goalnya nanti bagus. Jadi saya jujur aja. Saya jujur aja. Sama Kang Deddy ini saya sependapat ya. Walaupun saya sudah pensiun, bukan saya mengedepankan militer, enggak, saya tidak. Tapi kita lihat sebagai empirik ini, empirik, kejadian nyata. Kita kalau ke Depok jam 11 malam, maaf ini kota Depok ya. Kenapa? Maaf, saya tinggal di situ soalnya. Ya, itu kita pada takut semuanya. Naik sepeda motor sendiri, hilang tuh barang. Hilang tuh barang. Nah, inilah yang perlu kita sikapi. Oke, aku sependapat yang tadi, ya. Tapi ini juga harus kita sikapi bersama kondisi saat ini. Kondisi saat ini. Nah, ini yang perlu kita bicarakan tadi. Saya bilang 70 juta, 25% dari 280 juta, 50%-nya dari 70 juta. Sekitar 35. 35 juta. Ini yang perlu kita selamatkan agar negara kita jadi negara hebat. Baik. Nah, baik Bang Satriwan, silakan.
perspektif dari Pak Iskandar tadi itu bukan perspektif pendidikan. Itu perspektif menghadapi benda-benda ya atau bukan manusia. Pendidikan itu harus menjadi perspektif utamanya. Karena yang dididik di sini adalah orang. Pendidikan itu olah pikir, olah rasa, olah hati, olahraga. Bukan hanya fisik yang disentuh. Itu satu. Yang kedua, berbicara pendidikan itu dia sebuah proses, Pak. Terencana, sistematis, ya kan, harus memiliki dasar yang jelas. Ini konsepnya aja nggak jelas. Misalnya, pertama KDM mengatakan ini wajib militer. Kalau wajib militer, dalam undang-undang PSDN tidak mengenal istilah wajib militer. Andaikan pun ada wajib militer di negara lain, itu usianya 18 tahun ke atas, bukan anak. Yang kita bicarakan ini adalah usia anak. Apa itu anak? Dalam undang-undang perlindungan anak adalah orang ya, manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi jelas tadi ada potensi ini membuat anak itu justru jangan makin nakal gitu ya. Karena pedagogisnya berbeda. Pedagogi tentara dengan pedagogi kita yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Hasyim Asy'ari, Ki Haji Ahmad Dahlan, Romo Mangun, besok hari pendidikan nih. Pas nih ya. Betul. Tadi jelas, pendidikan itu pusatnya 3, ya kan? Rumah, sekolah, masyarakat, bukan barak tentara. Satu itu. Yang kedua adalah kita menggunakan diksi tadi, anak nakal, pengguna narkoba. Di hukum sudah ada aturannya ini. Ini pendidikan hukum juga ya mungkin tidak paham. Misalnya berbicara hukum ada undang-undang SPPA Pak, Sistem Peradilan Pidana Anak, nomor 11 tahun 2012. Dikatakan di situ ada 2 istilah. Anak berkonflik dengan hukum dan anak berhadapan dengan hukum, bukan anak nakal. Ya kan bukan anak. Jadi kalau dia sudah pakai narkoba, dia membunuh orang, dia pakai sajam, itu ditangkap jelas hukum pidana, bukan diserahkan ke tentara, diserahkan ke pengadilan. Jelas itu. Baik. Nah, jadi ini konsepnya nggak jelas saya rasa gitu. Yang kedua, ini pakai apa istilahnya? Oh, mau menggunakan nomenklatur bukan wajib militer. Padahal KDM awalnya menggunakan nomenklatur wajib militer. Direvisi. Ini adalah pendidikan kesadaran bela negara ada di dalam Undang-Undang PSDN, Undang nomor 23 2019. Pendidikan dasar menengah. Betul. Dikatakan di situ di pasal 8 bahwa kalau mau menggunakan pendidikan kesadaran bela negara Pak Iskandar, itu harus koordinasi dengan Menteri Bidang Pendidikan. Nah, ini Menteri tadi bilang ini nggak diajak menterinya. Nah, itu loh. Ya, kami sudah mendapatkan poinnya. Harus berkoordinasi dengan Mendikdasmen tadi ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini, apakah ada aturan yang dilanggar ketika seorang gubernur langsung meminta pelajar yang tadi misalnya berhadapan atau berkonflik dengan hukum, langsung kita masukkan ke dalam barak misalnya. Apakah ada yang dilanggar di situ? Silakan Bang Lalu. Kalau dari sisi aturan sebenarnya nggak ada aturan yang melarang seorang gubernur membuat kebijakan untuk pendidikan, terutama SMA loh. Ingat, Pemprov itu binaannya adalah SMA. Bupati, wali kota, SD, SMP. Artinya tidak harus koordinasi. Ya tidak koordinasi. Nah, tetapi perlu juga diingat bahwa pemerintah pusat ini ada namanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Betul. Segala kurikulum, segala bantuan operasional dengan ornamen atributnya ya. Iya. Bahkan insya Allah besok tanggal 2 Mei Presiden Prabowo akan meluncurkan beberapa program termasuk kurikulum. Tetapi bukan kurikulum masuk barak ini yang akan dimunculkan ini. Meskipun background beliau tuh militer kan begitu. Meskipun background beliau militer. Nah, yang ingin saya katakan bahwa sekali lagi Kang Deddy, kami ini semua tahu bahwa Kang Deddy ini punya niatan bagus. Niatan bagus ini kalau kita tidak siapkan dengan baik, kalau kita tidak konsep dengan baik, kalau kita tidak buatkan master plan dengan baik, ini kan harus jelas. Setelah 6 bulan, menjamin nggak dia akan menjadi lebih baik lagi. Ya kan? Nah, sampai hari ini saya belum mendengar dari Kang Deddy kategori nakal itu seperti apa di situ. Jelaskan dulu lah. Jelaskan dulu. Narkoba misalnya ikut masuk ke situ. 6 bulan apakah dia bisa tidak menggunakan narkoba lagi? Kemudian tawuran atau geng motor. Setelah dia keluar dari barak, apakah tidak ikut geng motor? Kemudian jadi baik gitu ya. Ada jaminan atau tidak tuh Bang Hendar Sam? Silakan tanggapi boleh Bang Hendar Sam. Ya sudah pasti kan tidak ada jaminan tentang masalah itu ya kan. Tapi tadi saya walaupun berseberangan diminta berseberangan, tapi saya banyak sependapat bahwa harus ada 2 aspek, aspek material dan aspek formal. Yang duanya harus berjalanan berbarengan. Nah, tinggal bagaimana ya kan inisiatif dari KDM ini aspek formalnya juga tetap ikut gitu loh. Jadi kan kalau kita tanda kutip ya, kita membuat gagasan dalam bentuk ya kan KDM kan dalam bentuk di YouTube dan lain sebagainya
Itu kan dalam jangka waktu cuma mungkin 5-10 menit bisa selesai. Ya. Tapi kan apa aspek formalnya itu bisa terpenuhi atau tidak dalam jangka waktu 5 menit? Oke. Kan kita perlu juga, harus kita jaga.